teman-teman saya. Saya Nurana Abdulhani. Saya Triana Francisca Dewi. Saya Lila Amira. Saya Nusafira Devin. Terus latar belakang dari kasus Pertamina ini berawal dari Kejaksaan Agung menyelidiki dengan korupsi di PT Pertamina periode 2018 sampai dengan 2023 dengan potensi kerugian yang sangat besar. Versi awal menyebut kerugian sekitar 193,7 triliun. Salah satu skema korupsi adalah impor minyak mentah dan produk kilang melalui broker dengan harga yang sangat tinggi. Ada dugaan blending BBM. Pertamina membeli bensin RON 90 atau Pertalite sehingga lebih murah, tetapi kemudian mencampur atau memblending di depo agar kadar RON naik seolah-olah di RON 92 atau Pertamax, lalu dijual seolah-olah Pertamax. Kejagung juga menemukan markup dalam kontrak pengiriman atau shipping minyak. Misalnya, tarif pengiriman dinaikkan sehingga beberapa pihak mendapat keuntungan besar. Pada 10 Juli 2025, Kejagung menaikkan sejumlah tersangka menjadi 18 orang, termasuk eksklusif di Pertamina dan pengusaha swasta seperti Risa Khalid. Peran salah satu tersangka, Muhammad Risa Khalid, adalah terkait kerjasama sewa terminal BBM atau terminal Merak yang belum diperlukan pada saat itu. Tetapi kontrak disepakati sehingga diduga menyalahgunakan kebijakan tata kelola. Kejagung juga menyita 17 kotak dokumen penumpang sebagai bagian dari penyelidik bukti. Pertamina kemudian meminta maaf kepada dan berjanji memperbaiki tata kelola perusahaan. Analisis etika profesi akuntan dari kasus ini, yang pertama ada analisis integritas. Praktik blending sehingga RON 90 dijual sebagai RON 92 jelas melanggar prinsip kejujuran. Selain itu, adanya markup biaya shipping menunjukkan adanya niat peroleh keuntungan yang tidak sah, sehingga tindakan tersebut tidak jujur terhadap negara maupun publik. Yang kedua, analisis objektivitas, pengambilan keputusan terkait impor minyak melalui broker serta penyewaan terminal berpotensi bias karena adanya kepentingan tertentu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa keputusan tidak diambil secara objektif dan berpotensi mengandung konflik kepentingan. Yang ketiga, analisis kompetensi dan kehati-hatian profesional. Manajemen Pertamina dan auditor internal seharusnya mampu mengenali resiko manipulasi dalam impor dan pengiriman. Nah, kurangnya sikap skeptis menunjukkan bahwa analisis terhadap skema impor dan markup biaya belum dilakukan secara memadai. Yang keempat, analisis kerahasiaan. Meskipun isu kerahasiaan tidak terlalu menonjol, penyalahgunaan dokumen internal menunjukkan lemahnya kontrol internal yang seharusnya melindungi informasi perusahaan. Yang kelima, analisis perilaku profesional. Tindakan eksekutif yang menyalahgunakan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi telah merusak reputasi profesional serta moral perusahaan negara. Nah, hal ini juga mencerminkan pelanggaran terhadap standar tata kelola yang wajib dijalankan oleh profesional di BUMN. Saya akan menjelaskan analisis Good Governance (GGC) dalam kasus Pertamina. Yang pertama adalah transparansi. Kurangnya transparansi dalam proses impor minyak, tender dan penetapan harga impor. Penggunaan broker tidak dijelaskan dengan terbuka sehingga publik atau pemangku kepentingan stakeholder tidak tahu secara detail skemanya. Yang kedua adalah akuntabilitas. Akuntabilitas ini para pejabat eksekutif dan manajer yang terlibat harus bertanggung jawab. Tetapi tidak skandal ini menunjukkan kegagalan terhadap sistem pengawasan internal dan eksternal. Dewan Komisaris atau audit ini mungkin tidak melakukan pengawasan dengan secara cukup ketat terhadap keputusan impor dan terminal. Yang ketiga adalah responsibility, tanggung jawab. Nah, responsibility ini, tanggung jawab ini, Pertamina sebagai BUMN memiliki tanggung jawab sosial secara besar. BBM adalah kebutuhan publik. Korupsi dalam impor BBM berarti beban biaya bisa diteruskan ke publik maupun ke anggaran negara, dan kelalaian tanggung jawab dalam menjaga efisiensi dan keadilan. Yang keempat, independensi. Jadi independensi ini konflik kepentingan
Yang kelima adalah fairness atau keadilan. Jadi fairness ini praktik manipulasi antara blending dan import bisa merugikan pada masyarakat jika biaya importnya tinggi, subsidi BBM atau harga dasar BBM bisa lebih sangat mahal. Dan ada ketidakadilan dalam kasus ini. Yang pertama adalah beberapa pihak dalam rantai seperti eksekutif, broker, dan pemilik terminal. Dan dalam rantai ini mendapat keuntungan yang secara tidak profesional, dan sementara negara dan publik ini sangat dirugikan sekali. Kesimpulannya, dalam kasus Pertamina ini publik sangat khawatir dikarenakan banyaknya kasus yang terjadi pada tahun 2018 sampai 2023. Kombinasi permasalahan ini adapun skema blending BBM, markup pengiriman, dan penyewaan terminal yang menunjukkan bahwa tata kelola CGC yang ada di Pertamina ini sangatlah lemah dan sangat merugikan bagi negara, tidak hanya secara finansial tetapi secara kepercayaan pun sangatlah lemah terhadap BUMN seperti Pertamina. Yang ketiga, melakukan sistem pengendalian internal dan kepatuhan compliance. Yang ketiga, melakukan sistem pengendalian internal dan kepatuhan compliance. Buat sistem compliance internal yang kuat dengan whistleblower protection agar pegawai bisa melaporkan praktik mencurigakan. Dan melakukan pelatihan etika dan risiko korupsi kepada semua manajemen Pertamina secara rutin. Yang keempat, melakukan sanksi dan bertanggung jawaban. Penegak hukum harus dilakukan semua tersangka harus diadili sesuai aturan dan pengembalian kerugian negara harus ditegakkan. Dan memberlakukan standar etika korporasi yang lebih tinggi dan memasukkan klausul anti korupsi dalam kontrak dengan pihak ketiga seperti broker, terminal, dan shipping. Yang kelima, melakukan kolaborasi dengan regulator. Pertamina harus bekerjasama dengan OJK, KPK, dan instansi pengawas untuk memperkuat integritas dan tata kelola perusahaan. Dan pemerintah harus mendorong transparansi dan akuntabilitas BUMN strategis agar kasus seperti ini tidak terulang kembali. Ya. Mungkin itu saja pembahasan masalah yang ada di kasus PT Pertamina ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.